yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat silaturahim, nikmat kehidupan yang begitu mahal Allah anugerahkan kepada kita semua. Bapak-bapak, abang-abangku dan adik-adikku semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita direzekikan hari ini berkumpul di hari Jumat yang penuh mulia dengan penuh keberkahan Allah. Jadikan berbagai macam nikmat terkadang lupa kita syukuri, dan kesyukuran ini menjadi wajib terkhusus untuk jemaah Masjid Jami', Masjid Ad-Dahari Hamzah, masjid yang begitu indah, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh jemaah yang ada di komplek ini, di perumahan ini, di tempat ini. Tanda satu Allah anugerahkan, tanda satu kemuliaan, tanda satu rahmat dan kasih sayang Allah. Allah dirikan masjid di tempat bapak-bapak dan abang-abangku sekalian. Untuk itu gunakanlah kesempatan di masjid yang mulia ini, yang insyaAllah penuh keberkahan ini, menjadi satu wadah untuk kita memperkuat iman dan takwa. Hari Jumat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi bagi laki-laki untuk berkumpul melaksanakan salat Jumat. Diwajibkan untuk apa? Untuk mengingatkan bahawa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Ini mengingatkan diri sebagai khatib, sekaligus mengingatkan kepada ayahanda, abang-abang dan adikku semua, bagaimana setiap hari Jumat, setiap pekan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa ini adalah menjadi satu kemuliaan. Orang yang bertakwa ini akan Allah berikan satu penghormatan. Orang yang bertakwa akan Allah berikan satu penghargaan. Orang yang bertakwa akan Allah berikan jalan keluar. Orang yang bertakwa akan Allah muliakan di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat beruntung. Majlis sidang Jumat yang berbahagia. Untuk itu jangan sia-siakan kesempatan Jumat yang penuh berkah ini. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan,
Karena ketakwaan itu adalah senjata mukmin di akhir zaman. Kita sudah berada di penghujung zaman. Berbagai macam keanehan sudah nampak. Orang menuhankan teknologinya. Bagaimana umat Islam untuk bangkit? Tidak ada jalan lain kecuali seperti mana yang sudah Rasulullah SAW dan para sahabat ajarkan. Kembali lagi kepada jalan ketakwaan, jalan yang selalu merindukan kasih sayang Allah, jalan yang selalu merindukan ampunan Allah, jalan yang selalu memerlukan pembelaan Allah, jalan yang selalu memohon pertolongan Allah. Inilah jalan takwa. Hari-hari kita sebut, diajarkan setiap Jumat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Majlis sidang Jumat yang berbahagia, kalau pernah mengkaji kitab, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengajarkan untuk menjadi orang yang bertakwa harus melewati 7 hulu. Tapi di akhir zaman ada seorang ulama besar, seorang wali besar, mengajarkan untuk menjadi orang yang bertakwa ada 8 syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. 8 syarat inilah yang wajib kita tempuh agar kita betul dan sungguh-sungguh jadi orang yang bertakwa. Bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya sekadar rutinitas yang kita lakukan di setiap Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini ke Jumat depan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat. Apalagi hari ini, di bulan ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan Syaban yang bersiap akan menyambut bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Mari sama-sama kita merebut ketakwaan ini. 8 syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, kita memerlukan hidayah. Walaupun hidayah mutlak milik Allah, tapi bagi seorang hamba kita kena kejar hidayah. Hidayah ini satu dorongan, satu petunjuk, satu kemudahan untuk kita mendekatkan diri kepada agama, mendekatkan diri kepada Allah, mengenali Rasulullah, mencintai Allah dan Nabi-Nya. Hidayah ini adalah satu dorongan yang harus kita dapatkan. Mudah-mudahan masjid yang penuh berkah ini menjadi satu wadah untuk ayahanda semua, abang-abang dan adikku, untuk mendapatkan, meningkatkan, merekatkan ketakwaan itu hingga kita kuat, pegang seerat-eratnya. Pertama hidayah. Yang kedua, untuk menjadi orang yang bertakwa kita harus memiliki ilmu. Ilmu kena wajib dicari. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ilmu adalah sebagai penerang. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak pernah takut di dalam kegelapan. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak pernah takut menghadapi apapun yang terjadi yang Allah takdirkan, karena dia tahu segala sesuatu sudah Allah tentukan dan Allah tetapkan. Ilmu kena dicari. Rasulullah, ulama kita menyusunnya awaludin ma'rufatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Ayo kita cari sama-sama bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa merasakan betul bagaimana kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu banyak, tapi ilmu yang utama adalah ilmu agama. Yang pertama mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal ajaran agama. Jangan sampai ayahanda, abang-abang dan adikku semua keluar dari jalur merah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi. Itulah ilmu yang utama. Ilmu di akhir zaman ini sudah berhamburan. Sudah banyak bapak-bapak, abang-abang dan adikku tinggal buka. Teknologi handphone itu sudah sangat memudahkan. Mau cari ilmu apa saja ada. Di Google tinggal buka, Al-Quran ada, hadis ada, ilmu apa saja ada. Tapi sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada agama, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa melahirkan akhlakul karimah.
Syarat kedua untuk jadi orang bertakwa. Syarat yang ketiga, hadirin sekalian, kita kena yakin apa yang kita pelajari. Kalau kita tak yakin, percuma kita belajar siap malam. Kita kena yakini diri kita, apa yang telah kita pelajari. Karena keyakinan inilah yang menguatkan amal kita. Karena setiap apapun amal ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, semua amal akan tertolak. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, kita kena tuntut ilmu belajar, dan kita kena harus meyakini apa yang kita pelajari. Syarat yang keempat untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu diamalkan. Mulailah beramal, walaupun sedikit teruslah diamalkan, jangan terputus. Sedikit amal apa, tapi bisa meresap ke dalam hati. Percuma kita banyak amal, tapi akhlak kita rusak. Percuma kita banyak amal, tapi dengan tetangga kita sokong. Percuma kita banyak amal, tapi kita tak ada simpati kepada saudara dan keluarga. Biarlah dia sedikit amal, tapi dia bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amalkan. Yang kelima syarat untuk menjadi orang yang bertakwa, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, mujahadah nafsi. Penting. Setelah diamalkan, bersungguh-sungguhlah, berserius-seriuslah untuk kita menyiapkan ketakwaan dan iman kita, yang memang kata Rasulullah, iman umat akhir zaman bagaikan tipisnya bagaikan kulit bawang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Malam dia beriman, pagi dia kafir. Untuk itu, abang-abangku, ayahku, sama-sama kita untuk melawan hawa nafsu kita. Sebentar lagi insyaAllah Ramadan akan tiba. Ramadan inilah satu bulan pesantren yang Allah persiapkan dalam 1 tahun untuk kita. Bagaimana untuk mendidik hawa nafsu kita. Di Ramadan lah tempatnya. Karena syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kita untuk mengasah nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau masih terjadi kejahatan di dalam diri kita di bulan Ramadan, tanda nafsu di dalam diri kita sangat jahat. Inilah kesempatannya. Sebentar lagi, yang tak lama lagi, kita akan menyambut bulan suci penuh keberkahan ini, yaitu Ramadan. Gunakan kesempatan Ramadan untuk mendidik nafsu kita. Mujahadatun nafsi. Berkumpullah kita malam, hidupkan malam dengan solat-solat sunnah, dengan solat-solat tarawih, dengan iktikaf di masjid. Alhamdulillah, masjid ini begitu indah. Bapak-bapak tidak berkumpul, menyiapkan hati untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Hidupkanlah, makmurkanlah masjid yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Perantara saja melalui orang-orang yang bangun, tapi sesungguhnya Allah yang telah menyiapkan tanda kasih sayang untuk ayah andaku dan abang-abang adikku semua di sini. Itulah hakikatnya. Yang kelima untuk jadi orang yang bertakwa, mujahadatun nafsi. Persiapkanlah untuk melawan hawa nafsu kita. Latihlah kemuncak nanti. Di setiap 1 tahun Allah siapkan pesantrennya 30 hari kurang lebih. Ramadan, itulah pesantren, menjadi standar kebaikan untuk diri kita menyambut bulan-bulan berikutnya. Makanya ulama mengajarkan doa yang begitu indah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan bulan-bulan Rajab, Sya'ban menyiapkan untuk satu fasilitas yang Allah sudah sediakan ini untuk mendidik hawa nafsu kita supaya kita jadi orang bertakwa. Itu syarat kelima jadi orang yang bertakwa. Syarat keenam, kita memerlukan istiqomah. Apa ini istiqomah? Istiqomah itu adalah terus menerus. Dia tidak pernah putus, terus berlanjut. Dia tidak pernah putus. Kalau sedekah hari 1000, sedekahlah terus. Latih setiap hari 1000. Kalau bapak masih ringan 1000, coba sedekah 2000 daerah.
Kalau masih ringan 2,000, sedekah 5,000 naikkan. Jangan sedekah 1 juta tapi sekali pula, setahun sekali sedekahnya. Ini satu contoh amal untuk istiqamah. Kita nak istiqamah solat di masjid, istiqamahkan Pak. Solat di masjid, ya Allah, ya Allah tolong bantu aku istiqamah untuk solat di masjid. Ayo doa minta kepada Allah, karena istiqamah ini luar biasa. Istiqamah di amalan para wali. InsyaAllah kalau ayah anda abang-abangku istiqamah, InsyaAllah jadi wali-wali dari akhir zaman. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus punya guru mursyid. Guru di akhir zaman banyak, tapi yang diperlukan adalah guru yang mursyid. Seperti apa itu guru mursyid? Guru yang mengetahui perasaan lahir batin kita, guru yang sangat tahu kondisi lahir batin kita, dan dia akan menuntun bagaimana cara seluruh mulia dipastikan selamat sampai nanti akhirat. Itulah guru yang mursyid. Guru mursyid ini susahnya bagaikan mencari belerang merah, tapi InsyaAllah kalau kita bersungguh-sungguh nak cari guru mursyid, dia akan dijumpakan oleh Allah.